Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, materi kita pada kesempatan ini dalam mata kuliah komunikasi bisnis adalah persepsi. Yang lalu kita sudah memahami tentang komponen-komponen komunikasi, maka salah satu bagian penting dalam komunikasi bisnis itu adalah persepsi. Di dalam tulisan yang ditulis oleh Deddy Mulyana mengatakan bahwa persepsi adalah inti komunikasi. Disebut demikian oleh karena persepsi yang tidak akurat akan membuat seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Persepsi merupakan salah satu penentu apakah kita akan memilih atau mengabaikan pesan baik yang kita lihat maupun yang kita baca. Makin tinggi kesamaan derajat persepsi antar individu, akan makin mudah dan sering individu tersebut saling berkomunikasi. Dan pada akhirnya akan terbentuklah kelompok budaya atau kelompok identitas yang baru. Jadi persepsi adalah inti komunikasi. Persepsi menjadi penentu apakah seseorang akan memilih atau mengabaikan. Kecermatan proses persepsi terhadap stimulus indrawi akan berpengaruh pada keberhasilan komunikasi. Nah, persepsi membantu individu untuk menentukan makna serta isi-isi pesan yang sedang dikomunikasikan. Nah, oleh karena itu penilaian atau penilai menafsirkan apa yang diamati atas dasar minat, latar belakang, dan pengalamannya sendiri. Orang dengan latar belakang ilmu, profesi, atau hobi yang berbeda tentu saja akan melihat latar belakang yang sama dengan kacamata yang berbeda. Begitupun dalam menilai orang. Orang yang sama akan dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, kalau Anda sebagai profesi penata rambut, kalau Anda bertemu pertama-tama yang Anda lihat, yang Anda amati, pasti tatanan rambutnya sebelum melihat aspek-aspek yang lain. Begitu pula kalau profesi saudara sebagai perancang pakaian, maka penilaian Anda akan banyak dipengaruhi oleh cara Anda, cara mereka berpakaian. Nah, pewawancara marketing akan lebih banyak menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran.
Sebaliknya pewawancara yang latar belakangnya hukum misalnya, nah, tentu saja dia lebih tertarik membahas masalah-masalah hukum. Jadi kalau seseorang jatuh hati kepada seseorang, misalnya laki-laki kepada perempuan, pasti persepsinya lain dengan orang lain jatuh cinta terhadap mereka karena persis berbeda-beda. Mungkin ada yang melihat cantiknya, yang lain melihat karena dia keibuan, ya mungkin karena bodinya, ya itulah persepsi. Jadi seorang komunikator bisnis yang baik harus mampu memahami halayaknya. Ya mungkin Anda lihat, wah ini orang semangguk-mangguk ini berarti sudah paham belum tentu. Baik itu orang tunduk terus tidur, persepsi kita mengatakan tidak konsen, padahal justru konsentrasi. Nah oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama adalah faktor fisiologis. Artinya informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar. Nah, kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang pasti berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga akan berbeda. Yang kedua adalah perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi setiap orang berbeda-beda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga adalah minat. Bahwa persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau bagaimana menggerakkan, bagaimana kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Yang keempat, kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian pada masa lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Jadi persepsi juga itu dapat mengantar kita bagaimana sesuatu yang terjadi pada masa lalu.
Ya tentu kita berbeda-beda persepsi kita tentang pengalaman dan ingatan kita pada hal-hal yang pernah kita alami dan pernah kita rasakan. Yang keenam adalah suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Jadi lihat dulu persepsinya orang, apakah dia dalam kondisi mood atau tidak. Kalau dia dalam keadaan marah, jangan coba-coba berkomunikasi, karena pasti tidak akan menerima apa yang kita sampaikan. Jadi laki-laki ingin mendekati seorang gadis, lihat dulu suasana hatinya, lihat dulu bagaimana penampilannya, bagaimana raut wajahnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan membicarakan komunikasi verbal dan non verbal. Itu akan lebih bermakna nanti kita pahami. Karena sebagai komunikator bisnis yang baik harus betul-betul memahami yang disebut dengan komunikasi verbal dan non verbal. Tapi kesempatan lain akan kita bicarakan. Nah, itu tadi faktor internal. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Nah, faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Nah, bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu, dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek akan mudah untuk perhatian yang pada gilirannya akan memberikan persepsi. Anda datang pada suatu tempat, Anda mengamati dengan baik. Nah, disitulah akan lahir persepsi Anda. Oh, seperti ini misalnya. Kita tidak boleh juga mengatakan, itu perusahaan barangkali kurang bagus, karena mungkin di dalamnya seperti itu. Nah, setelah kita masuk lebih dalam, kita baru menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Yang kedua adalah warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Jadi semakin banyak Anda lihat, ya tentu saja lebih banyak Anda memahami. Kemudian yang ketiga adalah keunikan dan kekonstratan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Jadi makanya kalau bisnis itu unik, nah itu orang biasa lebih tertarik. Kalau yang biasa-biasa saja, orang tidak tertarik. Ya, makanya di dalam ilmu
entrepreneur dikatakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi walaupun sama kita punya produk, tapi ada yang unik, maka disitulah stimulus akan memberi makna. Ya, seseorang yang kita lihat, nah biasa kita tertarik karena ada keunikan-keunikan tertentu yang dimiliki. Dan yang kelima adalah motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Nah, oleh karena itu saya akan nanti mengirim bahan ini untuk menguji saudara beri komentar tentang gambar yang saya berikan, tergantung dari persepsi Anda melihat gambar itu. Beri komentar, misalnya ada gambar gelas, misalnya saya kirimkan ada gambar orang, nah, bisa dimaknai bagaimana kita melihat secara seksama, dan itulah akan melahirkan sebuah persepsi. Ya, banyak hal yang bisa Anda maknai, Anda berikan komentar, merupakan salah satu bagian dari kecerdasan kita menilai, dan itu merupakan salah satu bentuk poin nilai Anda untuk memperoleh tambahan nilai pada mid dan final nantinya. Cukup pertemuan kita hari ini untuk memahami salah satu topik dalam komunikasi bisnis tentang persepsi. Sukses selalu buat saudara, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.